Salam pemirsa, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Sudah hadir para panelis kita, ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Baik Pak Darwis, shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Ada Pak Tobing juga, apa kabar Pak Tobing? Kabar luar biasa Pak Darwis, puji Tuhan. Ini ada yang tak asing lagi, Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri? God is good all the time. Puji Tuhan. Amin. Baik, pemirsa di rumah, sebelum kita mulai diskusi ini, kita akan berdoa. Kami minta Pak Adri Kaunang memimpin dalam doa. Silakan Pak Adri. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih kesempatan yang luar biasa ini kami akan membahas dalam buku Keluaran pasal 20. Penyembahan yang benar, yang sebenarnya adalah hanya kepada Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Para pemirsa di mana saja berada, ada topik yang menarik yang akan kita bahas, yaitu perbaktian dalam pendidikan. Fokus kita satu kuartal ini adalah mengenai pendidikan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana perbaktian dalam pendidikan. Kita minta Pak Tobing mungkin menguraikan apa yang akan kita bahas dalam topik kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, satu minggu ini kita punya pelajaran yang sangat mendalam, ya, yaitu mengenai perbaktian dalam pendidikan. Saya coba bacakan di ayat hafalan kita 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ayat hafalan ini sangat jelas mengandung pesan yang dalam mengenai peribadatan dan penyembahan. Mengapa seperti itu? Apakah Allah sebuah oknum yang kurang pujian dan kurang penyembahan? Ya, apakah Allah haus akan puji-pujian, haus akan penghargaan dari manusia? Nah, kita tahu bahwa sedari awal Allah adalah pencipta kita, ya, ketika manusia tidak berdosa pun sudah menjadi sifat alamiah manusia, memang dia akan menyembah karena itulah sifat kekudusan, ya, seorang manusia ketika belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika jatuh setelah berdosa, sifat itu tidak hilang juga. Ya, sifat itu tidak hilang juga, bahwa memang setiap orang itu sudah alamiahnya akan datang kepada sosok supranatural. Dulu ketika orang belum mengerti, belum banyak paham akan pelajaran mengenai kealahan, ya, segala sesuatu benda yang dianggap hebat di dunia itulah yang mereka sembah. Ketika sebuah gunung di dekat perkampungannya meletus lalu menghabiskan banyak jiwa, lalu mereka pikir, oh, gunung inilah yang berkuasa di hidup kami ini, maka dia datang menyembah. Ketika sebuah kampung merasa dihidupi oleh sebuah mata air di bawah pohon yang besar, lalu dia pikir bahwa air ini datang dari pohon itu, maka pohon itu yang disembah. Nah, jadi persoalan kita sekarang adalah bagaimana, ya, dari segi pendidikan, bagaimana agar membentengi atau memberikan konsep yang benar terhadap penyembahan kepada Allah. Karena apa? Konsep penyembahan inilah terus yang menjadi persoalan sampai Yesus datang nanti. Ya, mulai dari awal itu konsep penyembahan lah yang terus dipersoalkan. Lihat ketika Yesus datang ke dunia pun yang dicobai oleh Lucifer kepada Yesus pun adalah masalah penyembahan. Lalu di kitab Wahyu juga, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Mengapa? Karena memang setan berusaha supaya kita tidak menyembah Allah. Seolah-olah kita menyembah, tetapi ternyata kita tidak menyembah Allah. Nah, satu minggu ini, ya, kita akan melihat bagaimana, siapa yang kita sembah, bagaimana cara menyembah yang benar. Itu yang akan kita pelajari dalam satu minggu ini, Pak Darwis. Ya, Pak Tobing, ini pemikiran zaman saat sekarang ini di mana pandemik sudah luar biasa dan kita mulai melakukan persembahan, perbaktian melalui ibadah online. Gimana pandangan Pak Tobing? Apakah ini masih sesuai dengan dikatakan benar dan layak perbaktian kita online? Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih Pak Darwis. Ini sebuah pertanyaan yang sangat kritis karena memang sangat disayangkan ada beberapa anggapan di antara saudara kita bahwa ibadah online ini tidak benar atau haram, ya, yang lebih ekstrim lagi mengatakan haram. Ya, apa sih konsep peribadatan itu?
konsep penyembahan atau peribadatan yang paling utama adalah hati kita ini menyembah Allah. Ya, hati kita menyembah Allah. Nah, dalam situasi apapun, ya, yang namanya penyembahan dan peribadatan itu adalah hati kita menyembah Allah. Ya, jadi ketika kita dalam situasi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, situasi yang damai dan situasi yang tidak damai, situasi yang memungkinkan dengan yang situasi yang tidak memungkinkan, yang Tuhan minta adalah saat itu bahwa hati kita menyembah kepada Allah. Sekarang kita berada dalam sebuah situasi yang tidak menentu, yang kalau kita berkumpul banyak di mana banyak orang berkumpul akan berisiko lebih buruk dibandingkan ketika kita masing-masing menahan diri untuk tinggal di rumah. Saya rasa seharusnya kita punya pola pikir, kita bersyukur Tuhan masih menyediakan cara yang luar biasa. Kita masih bisa bersekutu dengan anggota-anggota atau saudara-saudara kita yang lain melalui ibadah virtual ini. Tetapi yang penting, apakah virtual atau datang ke gereja, yang paling penting adalah yang kita sembah adalah Allah. Bukan liturginya, bukan metodenya yang kita sembah, tetapi adalah Allahnya yang kita sembah. Jika dalam situasi seperti ini, Tuhan izinkan melanda dunia ini, Tuhan menunggu kita justru apakah kita masih tetap menyembah Dia. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya beralih ke Pak Adri ini. Pak Adri, kita semua menyembah sesuatu. Apa ini maksudnya Pak Adri? Silakan Pak Adri. Oke, jadi poin yang pertama adalah penyembahan yang benar adalah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi dalam buku Kejadian pasal 1. Penyembahan yang benar itu hanya kepada Allah saja. Karena Adam dan Hawa menyembah Allah dan seisi yang telah diciptakan Allah. Namun, poin yang kedua, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka masing-masing manusia memiliki satu pandangan yang berbeda tentang penyembahan. Kita lihat kasus yang ketiga, Nimrod dan sebagainya, ya, melakukan satu bagian dan mereka fokus kepada hal itu, bahwa itulah yang disebut penyembahan menurut mereka. Patung-patung dewa-dewa yang ada di Mesir, menurut mereka itu benar dan biarlah mereka menyembah itu. Nah, itulah poin-poin yang mungkin bisa disejarkan. Namun yang keempat, kita balik kepada zaman saat ini. Banyak manusia yang melakukan penyembahan dalam bentuk satu material, uang, ya, orang yang tersohor, ya, bintang rock dan sebagainya. Tetapi itu tidak perlu kita salahkan. Namun yang menjadi tolak ukur saat ini bagi saya dan saudara dan para pemirsa, mari kita balik kepada buku Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 6. Di situ diulang-ulangi untuk selalu menyembah Allah. Menyembah Allah ini memang sukar bagi orang yang memiliki option 2. Oke, saya ke sini temporary, saya ke sana temporary. Namun saya mengulangi, marilah kita melakukan penyembahan yang benar di dalam buku Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 6 seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Hananya, Misael, Asaria. Pada saat kondisi yang pahit, pada saat kondisi yang mengerikan, menurut banyak orang mereka tidak dapat menyelamatkan diri kalau mereka melakukan penyembahan kepada Allah yang benar. Namun, pembuktian satu bahwa mereka luput karena mereka tahu ada Allah yang hidup. Dan orang-orang yang melihat itu juga memiliki satu pandangan religius yang sama. Mengapa hal itu terjadi? Sebenarnya, pelajaran juga bagi orang-orang yang melihat kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk bertanya, siapa Allah kamu? Kenapa Allah kamu bisa melakukan hal yang luar biasa ini? Nah, inilah yang menjadi tugas saya dan saudara untuk memberikan satu pemahaman kepada orang-orang lain bahwa penyembahan kepada Allah itu adalah harus dan sedetail mungkin untuk mereka pahami. Ada satu penulis namanya David Foster Wallace mengatakan, jika Anda menyembah hal yang salah, itu akan memakan Anda hidup-hidup. Memang benar. Alkitab mengatakan dalam buku Wahyu 14, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menurut hukum Allah dan iman kepada Yesus. Apakah Allah kasih? Allah baik? Ya, memang Allah baik dan kasih. Namun, ada satu waktu yang saya sebut dengan tragedi, mengerikan bagi orang-orang yang sudah diberikan opportunity, kesempatan yang tidak digunakan adalah penghakiman, ya.
Dan inilah yang menjadi metode Allah. Allah memberikan selalu kesempatan-kesempatan bagi saya dan saudara untuk melihat kepada Keluaran pasal 20 bahwa hanya Allah yang menjadi pusat penyembahan yang permanen. Dan bila mana kita menyembah Allah dengan sebaik mungkin, mengandalkan Allah, maka solusi balik lagi kepada Yesus. Yesus akan datang untuk membawa saya dan saudara menuju kepada kehidupan yang kekal, adalah kerajaan surga. Inilah hasil penyembahan yang Pak Darwis telah tanyakan, menyembah sesuatu Allah saja, Pak Darwis. Inilah rekomendasi yang positif, Pak. Terima kasih Pak Kaunang. Kalau kita lihat sekarang keadaan dunia ini, kelihatannya di pendidikan juga banyak sekali penyembahan kepada intelektual. Gimana supaya berhasil, bagaimana supaya pintar, super pintar, dan sebagainya. Kita harus kembali kepada tujuan yang Bapak sampaikan. Gimana nih kita agar berubah, Pak Kaunang? Ya, saya pikir ilmuwan saat ini mempelajari sama seperti yang kita pelajari. Mental, fisik, spiritual, emosional, ya sama juga. Nomor satu adalah apa? Spiritual, oke? Mau tidak mau, orang yang dislike atau tidak suka, mari kita belajar tentang spiritual. Dari mana kita belajar? Dari firman Allah. Dari siapa untuk belajar firman Allah? Dari saya dan saudara. Untuk memperkenalkan firman Allah yang begitu luar biasa dan indah untuk kita pelajari bersama-sama. Dan di dalam firman Allah hanya dua. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Itu intisarinya, Pak Darwis. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Kaunang. Saya kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini Ya, ada yang menarik. Dan nyatakanlah mereka kepada anak-anak mereka. Mungkin Pak Fajar bisa uraikan lebih jelas ini mengenai judul yang panjang ini. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ini apa yang dinyatakan oleh mereka? Ini tentang apa dinyatakan kepada anak-anak mereka? Ini menarik ini Pak Darwis. Ya. Rupanya kitab Mazmur ini dipergunakan oleh bangsa Israel kuno pada waktu itu untuk untuk selalu dibacakan di setiap perbaktian yang mereka lakukan. Di jam-jam ibadah mereka membacakan isi dari kitab Mazmur ini. Isinya tentang apa? Banyak tentang ya puji-pujian, kemudian ya rasa syukur tentang apa, dan bagaimana tuntunan Tuhan kepada bangsa Israel ini. Jadi rupanya di dalam kalau lihat judul kita perbaktian dalam pendidikan, di dalam perbaktian kita tentunya kita ada satu kontinuitas membacakan firman Tuhan setiap saat di dalam jam-jam perbaktian ini. Nah, isinya apa yang dinyatakan? Ini kalau saya baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang keempat. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, serta perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jadi dalam jam-jam perbaktian itu memang mereka akan membacakan satu kitab-kitab di dalam kitab Mazmur ini, yaitu perbuatan-perbuatan yang ajaib yang pernah dilakukan oleh Tuhan. Kemudian yang ketujuh, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan pada masa lalu ya kepada bangsa Israel ini? Ya, Tuhan membelah Laut Merah, kemudian Dia menyediakan mana, kemudian Dia menyediakan api untuk menerangi perjalanan mereka, Dia menyediakan air minum, dan lain sebagainya. Nah, diceritakan setiap saat, setiap waktu kepada anak-anak mereka, sehingga mereka itu, mereka berpikir bahwa Tuhan itu memang betul-betul kasih adanya. Bahwa Tuhan itu di dalam benak anak-anak ini nanti, bahwa Tuhan itu tetap menyertai mereka. Ini yang tujuan utama dari pendidikan Kristen ini. Pendidikan di dalam perbaktian ya tentunya. Bahwa memperkenalkan Tuhan Allah mereka, bagaimana perbuatan-perbuatan mereka
masa lalu menyertai mereka dalam masa kesesakan dan pencobaan. Nah, pertanyaan adalah gini, Pak Darwis. Apakah dengan membaca setiap saat kitab Mazmur, puji-pujian, mengingatkan, apakah mereka tetap berlaku tidak setia? Ya, mereka tetap tidak berlaku setia. Kita baca di dalam ayat yang ke-17 dari Mazmur 78. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Memang tetap tidak memberikan satu jaminan, meskipun itu dibacakan setiap saat, menjadi satu rutinitas, menjadi satu liturgi dalam setiap perbaktian. Tetapi alangkah lebih bagusnya kalau itu tetap didengungkan setiap saat. Didengungkan aja mereka tetap berbuat dosa, apalagi sama sekali tidak dinyatakan setiap saat, ya, tidak dibacakan. Nah, ini yang menjadi satu pelajaran bagi kita, kepada anak-anak khususnya, bagi kita ceritakan bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan kita, Tuhan mampu mengangkat dari persoalan yang kita hadapi, sehingga anak-anak kita ini, anak-anak didik kita, bahkan saudara-saudara kita itu mengenal Tuhan itu yang sangat begitu baik, sangat begitu mengasihi kita semuanya. Iya, Pak Fajar. Iya, tadi bagaimana mereka juga mengalami kepahitan, ya. Iya. Walaupun mereka selalu memuji Tuhan, tapi ada pengalaman pemberontakan. Ini bagaimana ini, Pak, supaya ini jangan terjadi lagi pengalaman yang dulu, yang pahit itu bisa terjadi ke generasi kita berikutnya. Mungkin Pak Fajar kasih tip atau bagaimana? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Tadi saya mengutip dari ayat yang diambil oleh Pak Adri dari Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang mengikuti perintah Tuhan, ya, dan iman kepada Yesus. Sekali lagi, ya, jalan satu-satunya kita rindu untuk tetap mengikuti perintah daripada Tuhan, mengikuti perintah Yesus, yaitu dengan beriman kepada Dia. Maka jalan kita, kehidupan kita akan mulus. Kita akan dimudahkan, dilancarkan dengan semuanya ini. Dan inilah yang kita mesti harus ajarkan setiap saat kepada anak-anak, kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, bahwa Tuhan itu baik, dan bahwa Tuhan itu sangat begitu mengasihi kita, bila mana kita mengasihi Dia, merespon kasih Dia, mau beriman kepada Dia, percaya bahwa Tuhanlah salah satu penolong satu-satunya di atas dunia ini. Terima kasih Pak Fajar, Pak Tobing ini topik yang selalu dibahas di dalam perbaktian dalam roh dan kebenaran. Bagaimana ini Pak Tobing untuk menjadi bagian dari perbaktian kita? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Saya mungkin agak minta waktu lebih sedikit untuk pelajaran hari ini. Ini memang sangat penting sekali, ya. Kita sering mendengar di dalam doa-doa, di dalam pembicaraan kita di kebaktian-kebaktian, marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Apa sebenarnya ungkapan atau makna dari ungkapan ini? Pelajaran kita di hari ini membuka dari kisah bagaimana Yesus bertemu dengan wanita Samaria yang di sumur itu, ya. Terjadilah perbincangan, ya, secara singkat, terjadilah perbincangan antara Yesus dengan wanita di sumur itu, lalu oleh karena Yesus menawarkan air hidup kepada wanita itu, lalu wanita itu juga kagum dengan sosok ini, ya, lalu sampailah akhirnya sebuah kalimat wanita ini katakan di ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi mengapa sampai dikatakan, kalau kita melihat sejarah, ya, berdasarkan tulisan pena inspirasi juga mengatakan begini, mengapa orang Samaria katakan menyembah di gunung ini? Sebenarnya dulu orang Samaria pun ingin terlibat membangun bait suci yang di Yerusalem, tetapi oleh karena rasis yang dilakukan oleh orang Yahudi, menganggap orang Samaria itu orang yang tidak layak, sehingga mereka tidak menerima sumbangan atau kontribusi dari orang Samaria. Lalu orang Samaria pergi membangun sendiri kuil di Bukit Gerizim. Disitulah mereka menyembah, dan itu turun-temurun mereka yakini. Nah, terjadilah perbincangan ini antara Yesus dengan dia. Dia katakan, loh, dari dulu nenek moyang kami menyembah sudah di atas gunung ini, kok kamu bilang Yerusalem tempat orang menyembah? Lalu Yesus membuka segala legalisme, ya, legalisme yang sudah dipahami selama ini. Di ayat 21 dikatakan, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba
bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Apa yang dimaksudkan? Persoalan penyembahan bukan masalah tempat. Ya, bukan masalah tempat, bukan masalah di gunung, di bukitnya Gerizim atau di Yerusalem, ya. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita. Lalu disimpulkan di ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Persoalan penyembahan itu adalah apakah kita menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Apa maksudnya? Dijelaskan di pelajaran kita ini. Ya, ada dua unsur ya dalam penyembahan. Yang dimaksud penyembahan di dalam roh, pertama bahwa penyembahan kita itu harus benar-benar berasal dari kasih Allah, dari pengalaman spiritual kita. Jadi bukan karena kita mau sekedar menjalankan liturgi saja, tetapi karena ada pengalaman rohani. Lalu yang kedua, kalau kita memang benar menyembah di dalam roh, agama yang kita jalankan ini akan menuntun kita katanya kepada Allah. Jadi kalau penyembahan yang kita bawa itu tidak membawa kita kepada Allah, malah membawa kepada kesombongan kita, berarti kita tidak menyembah di dalam roh. Lalu yang poin yang ketiga, dikatakan kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Ya, yang keempat, penyembahan di dalam roh artinya menyucikan hati, ya, menyucikan hati. Jadi banyak orang ketika melakukan peribadatan, dia bukannya menyucikan hati, tapi malah menghakimi orang lain. Lalu yang kelima, memperbarui pikiran. Ketika kita setelah mengadakan penyembahan peribadatan kepada Allah, kita harus punya pengalaman rohani yang baik, pikiran kita disegarkan. Lalu yang berikutnya adalah memberikan kesanggupan yang baru untuk mengenal Allah, ya, untuk mengenal Allah dan mengasihi Allah. Jadi yang dimaksud berbakti dalam roh itu adalah maka kita akan semakin mengenal siapa Allah dan semakin mengasihi Allah. Dan yang terakhir, dikatakan bahwa itu adalah hasil kerja Roh Kudus. Itu yang dimaksud berbakti di dalam roh. Dimensi yang kedua yaitu berbakti di dalam kebenaran. Berbakti dimaksud berbakti dalam kebenaran artinya apa? Kita ketika menyembah Allah juga, kita bukan gegabah asal menyembah saja, tetapi kita tahu siapa yang kita sembah, kita punya pengetahuan, kita punya penyelidikan akan kebenaran firman Tuhan. Itu makanya perlu adanya doktrin-doktrin yang benar, yang menuntun kita kepada Allah. Jangan sampai kita sudah kusuk datang menyembah, ternyata yang kita sembah bukan Allah yang memberikan keselamatan, justru yang kita sembah adalah si penghancur kehidupan kita. Nah, itu yang dimaksud berbakti dalam roh dan kebenaran. Ada dua warning kepada kita, Pak Darwis. Ya, ada dua warning. Ini dua-dua ini harus kita miliki, berbakti dalam roh dan kebenaran. Kalau kita hanya berbakti di dalam roh tanpa kebenaran, ini adalah iman yang gegabah. Dan ini adalah perbaktian-perbaktian yang emosional, yang hanya kalau kesentuh secara emosi dia oke, tapi kalau tidak kesentuh secara emosi dia tidak oke. Walaupun dia tidak tahu siapa yang disembah itu. Lalu kalau kita hanya berbakti dalam kebenaran tanpa roh, inilah yang akan melahirkan orang-orang legalisme. Orang-orang yang hanya melihat dari benar salah, dari urutan liturgi, dari formalisme jalannya perbaktian. Itu makanya kita harus berbakti dalam roh dan kebenaran supaya apa? Kita punya pengalaman rohani yang baik, kita mengenal Allah, dan dalam kebenaran kita tahu siapa yang kita sembah, dan kita tahu juga bagaimana cara menyembah yang benar. Itu Pak Darwis yang dimaksud artinya beribadah atau menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Pak Tobing kayaknya dua hal ini sangat penting di dalam penyembahan kita, Pak Tobing. Saya berpikir jangan sampai nanti kita lihat bahwa di penyembahan itu kita hanya mendengarkan perdebatan ilmu pengetahuan atau perdebatan mengenai kepintaran, tetapi dua hal ini sangat penting. Bagaimana kita pastikan ini Pak Tobing supaya ini terjadi, Pak Tobing? Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih. Sebuah kutipan Peninspirasi mengatakan begini, menurut Tuhan itu bukan masalah perasaan saja, karena perasaan bisa saja salah. Jadi artinya apa? Kalau kita hanya mengandalkan emosional kita, ya, hanya mengandalkan emosional kita bisa nanti menyimpang ke jalan yang lain, karena ya kita hanya mengikut Tuhan berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan pengalaman emosional. Atau yang kedua, kalau kita hanya fokus kepada menyelidiki pengetahuan dan menyelidiki pengetahuan,
menyelidiki firman Tuhan, tapi tidak kita hidupkan di dalam bagaimana kita bersesama manusia dan juga sikap kepada Allah, ini juga nanti akan membimbing kita kepada arah legalisme. Oleh karena itu, ketika kita belajar firman Tuhan, ya, ketika kita berbakti dalam kebenaran, pastikan kita datang kepada Allah untuk mengalami lahir kembali. Ketika kita datang secara emosi kepada Allah, kita juga harus mau menyediakan pikiran kita untuk menyelidiki firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan agar yang kita yakini itu tidak sembarang kita yakini. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Adri Kaunang ini, berhiaskan kekudusan. Nah, ini ada dua faktor tadi sudah diuraikan Pak Tobing, ada satu lagi tambahan, berhiaskan kekudusan. Silakan Pak Kaunang. Jadi jawabannya memang ada di dalam pelajaran kita dalam buku 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi pertanyaan Bapak ini tertera di dalam buku 1 Tawarik 16 ayat 29. Pertanyaannya adalah apa kurikulum? Ya, kurikulum dan kurikulum utama di dalam kita melakukan penyembahan pada saat kita berada di tabernakel, ya. Ada dua, tabernakel zaman perjanjian baru dan tabernakel zaman perjanjian lama. Kita nggak usah kupas di sana. Yang penting menurut saya adalah pada saat kita berada di tabernakel, apakah kurikulum tentang Yesus dan rencana keselamatannya diulang-ulangi oleh hamba-hamba Tuhan dan dimaknai oleh para anggota yang bersekutu di dalam tabernakel itu. Salah satu topik, Yesus adalah anak domba Allah. Apakah sudah diuraikan oleh hamba-hamba Tuhan dengan baik dan teliti menurut referensi Alkitab dan dimaknai oleh para umat-umat Tuhan yang berada di dalam tabernakel perjanjian baru saat ini. Kadang-kadang saya lihat tidur, ya, pada saat mendengarkan khotbah tidur, karena khotbah yang dibawakan adalah cerita-cerita yang tidak mempengaruhi iman teman-teman yang ada. Ini bukan mengkritik, tetapi saya ulangi lagi. Apabila para hamba-hamba Tuhan, para umat-umat yang ingin memperoleh keselamatan, marilah kita belajar tentang Yesus dan proses keselamatannya. Banyak sekali, ya, topik-topik yang menarik. Salah satunya adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau dikupas setengah jam luar biasa maknanya. Kita bisa pulang dengan damai dan sejahtera. Topik yang kedua, Yesus adalah anak domba Allah, luar biasa, dan banyak topik-topik lainnya. Bila mana kita secara konsisten selalu mempelajari tentang Yesus dan rencana keselamatannya, diuraikan dengan bermacam-macam SKS, bermacam-macam kurikulum, maka itulah yang disebut dengan kekudusan yang tidak dapat dibeli. Kekudusan yang berfokus lagi kepada pendidikan Taman Eden, bahwa Allah sudah mempersiapkan satu solusi. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah rekonsiliasi dunia. Yesus adalah pendamai dunia. Yesus adalah segala-galanya. Jesus is everything. Maka itulah yang disebut dengan apa? Berhiaskan kekudusan. Didukung oleh beberapa ayat di dalam ayat 35 dan ayat 36. Carilah Allah dan kekudusannya. Artinya bahwa ada trinitas yang luar biasa yang harus kita pelajari, tapi Yesus lagi yang ditonjolkan. Itu Pak Darwis yang menarik, yang berhubungan dengan judul yang sementara ditanyakan dan sementara kita bahas secara bersama-sama. Pak Adri, ini kan Pak Adri tadi udah mengatakan bahwa peribadatan yang benar itu berhiaskan kekudusan. Tapi Pak Adri, kita manusia berdosa Pak Adri. Penuh dengan bagaimana kekudusan itu bisa menguasai kita, Pak Adri? Ini bahasa Allah, bahasa sorga kata kudus. Dan kita secara manusia tidak bisa mampu untuk attain, memperoleh kekudusan itu. Itulah sebabnya kata Allah, kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat. Itulah kata kudus. Kalau kita mengikuti kata Sang Guru Agung dan kita mau belajar dari Sang Guru Agung, maka itulah kadas, itulah kudus. Kelemahan dari bangsa Israel adalah sebenarnya mereka ini adalah menjadi terang bagi orang lain yang ada di sekitar mereka, itulah kudus. Tetapi mereka dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain karena apa?
kemolekan para dewa-dewa yang agung. Apakah begitu? Tidak. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang membuat mujizat pada saat mereka keluar dari apa? Tanah Mesir. Mereka keluar dari sungai Yordan yang begitu ganas. Apakah itu Allah yang kudus? Allah yang kudus. Nah, saya dan saudara untuk yang hidup zaman saat ini sudah melihat tentang miracles, mujizat-mujizat yang luar biasa. Apakah kita disebut kudus? Kudus jika kita mau mengikuti jalan yang benar, ya. Jalan yang benar itu hanya melalui Yesus. Dan pelajaran yang sementara kita bahas adalah Yesus selalu mau menjadi humble, rendah hati untuk supaya merangkul kita semua. Tidak ada yang tinggi, menengah atau bawah. Yesus menjadi orang yang paling bawah, orang yang paling lemah. Tetapi ingat, dia adalah sang juru selamat untuk membuat kita kudus. Mari datanglah kepada anak domba Allah. Itulah misi Yesus, Pak Darwis. Sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi. Terima kasih. Amin. Saya mau kembali ke Pak Fajar. Pak Fajar, penyembahan berhala dalam pendidikan. Topik ini sangat menarik, Pak. Dan sangat berbahaya juga. Karena mulai pendidikan memasuki penyembahan berhala. Mungkin Pak Fajar boleh memberikan ini, Pak, supaya semua kita, pemirsa, merasa ada kepentingan di sini yang perlu kita perhatikan. Silakan Pak Fajar. Ya, makasih Pak Darwis. Ini pelajarannya menarik sekali ini. Latar belakangnya adalah dari bangsa, sekali lagi dari bangsa Israel ya. Kita ambil contoh dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu dia bersekolah, artinya dia ada satu bangsa pilihan yang dipilih oleh Tuhan sendiri ya. Mereka berada dalam satu sekolah dan di sebelah kiri, sebelah kanan, muka, depan, belakang itu banyak bangsa-bangsa lain yang mereka tinggal tetap diam di situ. Nah, permasalahannya adalah kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa lain itu mereka memiliki ibadah yang berbeda dengan bangsa Israel. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah Baal, dan bahkan penyembahan mereka kita katakan bahwa penyembahan itu adalah palsu. Dan inilah yang mempengaruhi kehidupan dari bangsa Israel. Pada waktu mereka masih di sekolah di mana Tuhan sebagai guru agung mereka ini melihat di samping kiri kanan mereka itu ada satu ibadah yang palsu. Dan Tuhan sendiri sudah memperingatkan, kalau kamu menuruti, melihat peribadatan mereka itu peribadatan palsu, maka kamu akan jatuh. Tuhan sudah memberikan warning kepada mereka, tapi akhirnya jatuh juga. Bahkan yang lebih tragis adalah mereka mau untuk mengorbankan anak-anak mereka untuk mereka rasa bahwa itu adalah penyembahan yang benar, padahal itu adalah salah. Nah sekarang untuk pada zaman ini Pak Darwis, apakah di dalam dunia pendidikan perbaktian ini jangan-jangan kita melakukan satu ibadah yang palsu di dalam pendidikan kita ini? Seperti apa ibadah yang palsu ini dalam dunia pendidikan? Kadang-kadang di dalam dunia pendidikan baik guru-guru maupun semua institusi pendidikan, mereka menginginkan bahwa murid-murid itu pandai, pintar, cerdas, dan lain sebagainya. Tolak ukurnya adalah tolak ukur keberhasilan di dalam dunia pendidikan bahwa mereka menemukan sesuatu ide, gagasan yang baru, satu ilmu yang baru, kepintaran, kepandaian, ya kecerdasan. Ini yang mereka agung-agungkan. Tapi jangan salah, dengan kita mengagungkan temuan kita, memperoleh kita ide-ide, gagasan-gagasan yang baru, jadi mengaburkan dari Tuhan sendiri. Kadang-kadang itu bahkan bertentangan dengan Alkitab. Kadang-kadang malah karakter seorang murid ini malah diabaikan. Yang penting dia cerdas, pintar. Dan ini sebetulnya juga keliru sekali ya. Yang paling utama adalah bagaimana membangun karakter murid-murid di dalam dunia pendidikan, karakter kita sebagai umat-umat Tuhan, dalam sekolah rohani kita dengan Tuhan sebagai guru yang agung. Itu kadang-kadang kita menonjolkan kesuksesan melalui keberhasilan kita, kecerdasan, kepintaran kita semuanya, malah mengabaikan karakter kita seperti karakter dan tabiat Yesus. Jadi memang menjadi satu pelajaran buat kita semuanya ya. Pada saat pelajaran-pelajaran itu bertentangan dengan Alkitab di dalam dunia pendidikan, itu pasti ada satu kompromi iman kita, ya nggak apa-apalah,
fleksibel lah kita progresif mengikuti perkembangan zaman, tapi justru mengorbankan akan Alkitab. Nah, pelajaran yang paling menarik ini kita pada saat ini adalah bagaimana kita mengembalikan Alkitab di dalam dunia pendidikan. Kalau memang itu bertentangan dengan Alkitab, kenapa tidak kita buang aja? Ya, ini yang perlu kita pastikan, Pak Fajar, karena ya ide-ide keduniawian bisa jadi dan mungkin terjadi masuk ke dalam pendidikan Kristen. Ada baiknya kita harus kembalikan itu kembali untuk tujuan utama pendidikan Kristen, yaitu menyatakan karakter Allah melalui Yesus. Betul sekali Pak Darwis. Mana ini kita harus kembalikan ini Pak Fajar, sehingga semua pendidikan Kristen kita boleh kembali kepada tujuan yang semula. Ya, terima kasih Pak Darwis. Tetap yang menjadi satu tolak ukur, pegangan, pedoman bagi kita adalah Alkitab. Alkitab ini satu buku yang bila mana kita gunakan ini akan mengembalikan citra dan ya karakter daripada Tuhan. Kalau kita tetap berpegang kepada Alkitab saja, sola scriptura, kembali kepada Alkitab saja, saya yakin kita tidak akan terimbas dengan dengan peribadatan yang palsu ya, tapi tetap kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu di dalam pendidikan kita. Saya yakin kalau itu diulang-ulang, kemudian kita tetap buka, kita compare dengan Alkitab, temuan kita, gagasan kita, ide kita temukan bahwa itu semuanya datangnya daripada Tuhan. Jadi kita terhindar dari perbaktian yang salah, terhindar dari perbaktian yang palsu, tapi tetap mengagungkan nama Tuhan, mengembalikan citra Tuhan melalui Alkitab yang menjadi satu pedoman bagi dunia pendidikan Kristen pada saat ini. Terima kasih Pak Fajar. Kita tiba pada akhir ini diskusi kita. Kita minta Pak Tobing coba menguraikan apa kira-kira yang boleh kita ambil dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Jadi pemirsa yang berkati Tuhan, sebuah pelajaran yang luar biasa diberikan kepada kita minggu ini, agar kita kembali kepada Sang Pencipta kita. Sifat kita sebagai ciptaan itu adalah menyembah Dia. Nah, yang penting adalah bagaimana hati kita ini benar-benar menjalankan peribadatan yang sungguh-sungguh memuji, membesarkan nama Dia, dan adanya kesadaran bahwa kita ini memang harus menyembah Dia, bukan karena Allah yang kurang pujian, yang gila hormat, bukan, tetapi ini memang menjadi sebuah pengikat bagi kita untuk mengingatkan kita sebagai ciptaan agar kita selalu mengagungkan pencipta kita. Lalu ketika bicara penyembahan, setan pun turut bekerja, dan luar biasanya setan bekerja juga melalui ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat. Ya, ahli-ahli agama membawakan pekabaran firman Tuhan itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi mulai diarahkan kepada kehebatan dirinya sebagai narasumber, sebagai pembicara. Ya, diperingatkan kepada kita semua juga yang suka membicarakan firman Tuhan, juga yang concern terhadap masalah penyembahan dan peribadatan, agar kita melakukan introspeksi diri, memeriksa diri. Jangan sampai kita gagal memeriksa diri, ya kita pikir kita sudah menyembah Tuhan, ternyata yang kita sembah adalah diri kita sendiri. Kita pikir kita sudah mengagungkan Tuhan, ternyata yang kita agungkan adalah kebesaran nama kita. Ya, sekali lagi, bicara penyembahan, bawa hati kita kepada Tuhan, agar rohnya bekerja, dan berikan waktu dan hati untuk menyelidiki kebenaran, sehingga seimbang ya perbaktian kita dari sisi roh dan dari sisi kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita. Itulah yang menjadi intisari dari pelajaran kita dalam satu minggu ini. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, Pak Adri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh membagikan firman ini kepada pemirsa-pemirsa kita dimanapun berada. Baiklah, sebelum kita tutup, kita minta Pak Tobing memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau adalah Allah yang memang layak dan patut kami sembah. Ajarlah kami Tuhan, agar kami boleh datang di dalam hati dan pikiran yang sungguh-sungguh, menyadari bahwa Engkau Allah kami,
dan kami memuji membesarkan nama-Mu. Bukan diri kami yang kami besarkan. Dan ajar kami Tuhan agar kami datang dengan cara yang benar ketika menyembah Engkau. Agar kami juga datang benar-benar Engkau yang kami sembah, bukan Allah yang lain. Ya Bapa di sorga, kami tahu setan sangat tidak senang ketika kami datang menyembah Engkau. Dia akan merusak pemahaman kami, agar kami terlihat seolah-olah menyembah, ternyata yang kami sembah bukan Engkau. Ya Bapa di surga, sanggupkan kami, agar melalui persekutuan kami dengan Engkau sebagai Allah Roh, kami boleh juga mendapatkan pengetahuan yang benar, bagaimana cara kami dan bagaimana kami harus menyembah Engkau Tuhan. Pemirsa dimanapun berada, biarlah kiranya juga Tuhan memberikan pemahaman yang sama kepada kami, dan kami rindu kami boleh sama-sama menyembah Engkau nanti di surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas komentar-komentarnya, dukungannya. Kami sangat mengharapkan semua komentar sehingga boleh memperbaiki diskusi kami di masa mendatang. Terima kasih. Terima kasih Pak Darwis. Pak Adri, terima kasih pemirsa. Terima kasih Pak Adri. Terima kasih Pak Alvin. Amin. Shalom. 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 Shalom.